Waman sakata anil amri bil ma'ruf, ya. Ini penjelasannya. Barang siapa yang diam, ya, cuek untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, wadda anahu nawa bisukuti atawakko an kasri qalbil mubashir, dan dia niat dengan diamnya itu karena menjaga perasaan, wong sing maksiat misalnya. Karena wong mabuk-mabukan kok kamu diam aja, orang enak lah. Khawatir engko dheweke tersinggung, ya. Khawatir, nah itu khawatir. Maka bahwa syarikuhu fil itsmi, maka dia itu sama-sama temannya dalam dosa. Ngamen oleh dosa. Angger sampean niatnya apa? Ya. Tolong ngene engko taruh sini. Ya. Maka Anda itu syarik, ya, temannya dalam dosa. Ngono lho. Ya, siprimen. Ya aja niat kayak gue. Misalnya sampean meneng itu karena ora enak. Paling ora apa? Paling ora sampean nolak atine. Ya. Sebabnya apa ya? Jare nabiku, barang siapa yang, ya, melihat kemungkaran, ya, urutannya pakai apa? Maka rubahlah dengan tangan kalau mampu, ya. Kalau tidak mampu, pakai mulut. Kalau tidak mampu, pakai kaki pada baik. Ya. Kalau tidak, ya, mulut termasuk kaki juga gitu ya. Kalau nggak mampu, ya, maka pakai apa? Hati. Artinya hatinya menolak. Kalau misalnya Anda melihat ada orang mabok judi terus panjenengan iku kok enggak tidak melarang atau membiarkan, itu paling enggak nih sampean niatnya apa? Niatnya karena saya itu nolak perbuatan maksiatnya itu. Sebab kalau saya mau ngelawan, mau pakai tangan, saya juga nggak berani. Enggak, aku dikeroyok. Mending yang wonge gering misalnya. Iya. Ya, jadi urutannya kayak kalau kita melihat kemungkaran, melihat maksiat, pertama kalau itu, ya, pertama harus pakai tindakan. Ya, mungkin polisi tak bisa, iya dah. Polisi dia betil sih ya. Ya. Kalau nggak mampu ya omongan. Hei, sampean aja mabok nukono mas. Ya dah. Ya nggak duwe, ya, duwe omongan. Tapi yang omongannya rawani, ya dah. Sampai jajili kerti apa mana? Ya paling ora apa? Paling tidak hatinya itu nolak. Tapi, di sini penjelasannya, apabila Anda itu niat bisukuti al tawakko an kasri qalbil mubashir fa wasyarikuhu fil itsmi, tapi apabila sampean mendiamkan maksiat atau kemungkaran itu karena tidak ingin menghancurkan hatinya, ya, orang enak lah itu. Ya, orang enak karo, ya, wonge melakukan maksiat, maka fa huwa syariku fil, maka Anda sama-sama mendapatkan dosa. Paling enggak apa? Paling enggak hatinya menolak. Terus ada lagi masalah wa idza ta'allaqatin niyah ala khabithatu bil amali thayyib afsadatuhu wa sayatuhu khabithan. Ya, dengarkan. Apabila ada hubungan niat yang buruk dengan amal yang baik. Ya. Wong niatnya ora apik, tapi pekerjaannya apik. Maka, ya, niat sing ora apik iku, niat yang buruk itu akan menghancurkan dan merusaknya. Seperti apa? Seperti orang melakukan amal soleh, tapi niatnya untuk mendapatkan harta atau pangkat. Maka rusaklah, ya, niat itu. Paham ora? Sampean kayak gini lah, misalnya aku mulang sampean, kayak amal soleh apa ora iku? Tapi kok niatnya eben terkenal, ya, eben masyhur, ya, eben oli duit akeh, eben oli pangkat, ya, kebetulan ada pejabat supaya dilirik
ya, jadi bawahane, ya itu. Maka niatnya itu menghancurkan amalnya, ya. Paham ora? Jadi wong niate ora apik tapi pekerjaannya apik, ya kalah karo niate. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi, niatul mukmin khairum min amali. Niate wong mukmin iku lebih baik daripada amalnya. Termasuk kalau sampean niate ora apik tapi pekerjaan apik, maka yang menang siapa? Yang menang adalah niat. Ya, Ra. Sekali lagi, apabila ada niat yang buruk tapi pekerjaannya baik, maka yang menang niat yang buruk. Nah, ya, Ra. Jadi wong kayak mubalik kayak apa durung karuan mereka iku niate. Ya, Ra, niate dakwah, bukan niate coba. Ya, kalau ada kiai kontrak ya, RCTI 1 miliar. Ya sama apik ya, Ra. Ternyata apik. Cuma niate oli duit sih. Ya, jen maning urusan. Ya, jadi ingat, apabila ada niat buruk, kemudian perbuatannya baik, maka yang menang mana? Niat yang buruk. Ya. Fastai ya akhi antakuna niatuka fi taatika maksuratan ala ibtighi wajhillah. Maka hati-hatilah wahai saudaraku, ya, apabila niatmu dalam taat, ya, taat pada Allah itu, ya, jadi terbatas, jadi terhalang mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Termasuk wani bimata tata atahu minal mubahat al isti'anah. Dan niatlah dari perkara yang mubah sekalipun untuk memberikan kekuatan atau pertolongan untuk selalu taat pada Allah. Ngono lho, sampean mangane iku niat apa? Niat belajar rajin, ya, niat bisa ya apa, bisa sholat tahajud dan sebagainya. Itu bagus walaupun apa? Walaupun sampean iku melakukan amal mubah. Termasuk mukadbe sampai misalnya niat bal-balan. Ya, Ra. Bal-balan kan mubah, ya, Ra. Ya, tapi bisa bernilai ibadah yang sampean niatnya apa dengan bal-balan supaya awaknya sehat. Sehingga ketika sehat sampean iku belajar apa? Belajar jadi rajin. Nah, itu jadi wong apa niatnya? Ya. Jadi anggar niatnya masalah hati, jadi orang katon. Ana wong katone ta yang mubalik. Ya ceramah tapi malah oleh dosa ya. Termasuk sampean kene pada bae mondoke, pada bae sakamare, sijine oleh ganjaran, sijine oleh dosa terus. Sebabnya niatnya ora bener. Ya, Ra. Niatnya apa contoh sing ora bener? Kan golek cewek. Ya, atau misalnya kau kan dadi wong alim, ben kau kalah kabeh wong sadesa. Benyo oleh jabatan. Nah, itu ya akhirnya Anda selama mondok iku oleh apa? Oleh dosa tok. Karena hakikatnya Gusti Allah itu melas. Gusti Allah kan lebih melas daripada ya dari apa lebih ya daripada apa Gusti Allah lebih melas karo sampean iku. Yen sampean niat apik, duwe niat apik ora dilakoni, wis apik ora? Oli ganjaran ora iku? Oli. Sampean duwe niat ala ora sida dilakoni. Iku dadine apik apa ora? Apik dadine. Padahal niate ala. Nyopan konser, nonton konser. Ya. Noah misalnya, yang Tegal. Niatnya ora apik kan, niatnya. Lah ternyata sampai akhirnya membatalkan ora lah nyopan ngaji bae. Nah, maka niat alane jadi dikonversi jadi ya. Dirubah menjadi ya amal soleh. Karena niatnya jadi apa Anda menggagalkan niat buruknya itu sudah menjadi amal soleh. Sampai dua amal soleh tidak jadi, tetap jadi amal soleh. Apalagi dua niat apik dilaksanakan, ya double. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Wa'lam annahu yutasawwaru
Ayastami'u fil amal wahid niyatun katsiratun. Nah ini menarik ini. Dengarkan ya. Gue sampean ngomongna paham saiki. Sebab saya yakin setelah Anda selesai dari pengajian ini boro-boro disentuh. Ya gletak tokong kadang-kala ndoloe ora bener. Ndoloe nang pinggire ya saka. Akhirnya apa? Akhirnya kena angin. Ya. Ya, Ra. Jadi kapan lagi kalau nggak sekarang? Dengarkan ini ya. Jadi ada ya. Terkadang itu ada satu amal tapi niatnya banyak. Ya. Mungkin sampean jarang tahu apa sudah pernah tahu ya. Ada satu amal tapi niatnya akeh. Maka di sini Anda mendapatkan sawabun tamun, akan mendapatkan pahala yang sempurna dari ya dari amalan apa dari niat yang banyak itu. Ya. All in one lah ya, all in one. Semua dalam satu. Ya, all in one. Ya. Apa contohnya? Di sini misalnya sampean niku baca Quran. Maca Quran sampean paling nian maca Quran tok. Tapi bisa dari baca Quran itu ternyata sampean dapat pahala yang banyak karena niatnya juga banyak. Apa diantaranya? Sampean baca Quran, niatnya munajat pada Allah. Munajat, boleh agama itu taqarrub mari Gusti Allah. Waduh. Ya. Gede. Gede. Ya. Ya. Pertama, Anda baca Quran niatnya taqarrub atau munajat pada Allah. Yang kedua, sampai niatnya supaya mendapatkan ilmu dari Al-Quran itu. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Misalnya sampean garong angen-angen kayak maksudnya apa? Ya, misalnya di situ menjelaskan tentang hujan. Anda kemudian hubungkan proses hujan dengan ilmu fisikanya gimana gitu loh. Jadi sampean merasakan betapa Al-Quran itu adalah seperti lautan yang tak bertepian. Karena di situ juga membahas tentang hujan dan sebagainya. Ya, berarti sampai niat apa tadi? Mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an. Ya. Terus yang ketiga apa? Naf'ul mustami'in wa sami'in. Yaitu memberi manfaat kepada orang yang mendengarkan. Misalnya sampai kebetulan suaranya bagus, akhirnya orang yang mendengarkan pun jadi tertarik. Ya, karena wong mriyang. Ya, wong mriyang diwasana Quran ke adem. Ya, berarti sampean iku satu amal tapi niatnya bisa telu. Tadi pertama apa? Munajat atau taqarrub mari Gusti Allah. Yang kedua, ya, supaya mendapatkan ilmunya Al-Qur'an. Yang ketiga bisa memberi manfaat pada orang yang mendengarkan. Kayak gitu ya niatnya. Ya. Tapi sawalike maca Quran bisa dosa loh. Ya, dalam Fathul Mu'in disebutkan maca Quran ke dosa. Ya, kalau niatnya taswis dari Fathul Mu'in itu. Taswis apa taswis? Ganggu. Sampean maca Quran jam 1 bengi, suaranya banter. Suaranya rapik. Ya ra. Lah sekelilingnya lagi pada turu, keganggu, dosa sampean maca Quran nih. Oh, padahal maca Quran loh. Ya. Jangan salah. Ya ra. Maca Quran jadi dosa. Karena apa? Penempatannya salah. Macane jam 1 bengi. Kanca-kanca lagi enak turu, suaranya rapik. Ya, anak cerita kayak gini. Anak wadon lagi jatuh cinta maring pemuda muslim, kayak wadon ini kayak wadon Kristen. Ya, wadon Kristen. Demen maring wong lanang. Ya.
pemuda muslim. Ya, wadon Kristennya itu sudah mau masuk Islam. Karena tertarik dengan kepribadiannya pemuda muslim itu. Nah, suatu ketika ada santri ya, wong sing semangat agamane menggebu-gebu tapi tidak tahu ya kondisi. Ada dua santri mampir di satu tempat yang kebetulan santrinya itu mayoritas tempatnya itu adalah mayoritas Kristen. Ya. Akhirnya jare santri si A ngono ya. Nyimpan adzan kene iki. Ya. Jare kasih aja. Iki mayoritas ya. Kebetulan pas anak musola ya. Ya, anak musola tapi memang mayoritas Kristen ya. Ya, nyimpan adzan kene. Jare aja dingin. Iki mayoritas Kristen. Ya. Lah, sing ngotot kuwe si pen adzan niku suarane ora apik. Ya, tapi ngot ora ke kudu adzan ke. Ini kisah nyata loh. Itu cerita yang diceritakan oleh seorang sufi ya. Ya. Ora ke aku kudu adzan. Ya kudu. Ya, syiar Islam harus selalu disiarkan walaupun di kalangan orang non-Islam. Akhirnya ngotot mau baca Quran, adzan tapi dengan suara yang tidak enak didengar. Lah pas adzan itu si perempuan Kristen itu tanya pada bapaknya, "Pak, kok siapa, Pak?" "Gue arane suara adzan." "Adzan siapa?" "Adzan iku suarane wong Islam gongkon salat." "Gane ora apik nemen ya, Pak ya?" "Lho iya." Ya. Ora apik nemen gane ya, suara adzan kayak gue. Ya wis lah nyawara sing manjing Islam wis. Ya. Akhirnya setelah itu bapaknya malah seneng. Alhamdulillah bapaknya juga Kristen ya. Ya, akhirnya goleti. Ya barang kue goleti wong sing adzan. Ya, bar si adzan ke sing adzan ku mau sapa? "Saya, Pak." Oh. Ya, bapaknya berterima kasih. "Mas, terima kasih ya, Mas. Saya terima kasih sekali kamu bisa adzan di sini." "Iya, emang kenapa, Pak?" "Ya, Bapak agamanya apa?" "Saya Kristen." "Loh, kok terima kasih, Pak?" "Iya, Mas. Ya, begini ceritanya, anak saya itu naksir pemuda Kristen, pemuda Islam. Ya. Tapi ya, karena mendengarkan suara adzan sampean suara norapik, akhirnya alhamdulillah anaknya orang sudah maju Islam." Oh, waduh itu. Itu artinya apa? Artinya orang kalau penempatan Islamnya nggak tepat, malah membuat orang pada lari. Iya ra? Aja cincang-cincang prongasane jubohan nang dindi diceramai kabeh lah. Iya lho. Ya, setiap wong diceramai kabeh. Ya. Sing diceramai sampeyan. Ya misalnya santri, ya debatan top barang ke. Ya, orang ngerti orang ngerti Quran be ora paham. Saya pernah waktu kuliah iku ya kayak gue makmum nang mahasiswa, mahasiswane belajar Quran terjemahan apa sing bahasa Latin. Saya masih ingat itu waktu itu, wala takum minal mumtariin. Ini mumtariin ya, sebabnya kan ke mad hadis kan biasanya kan ya anggar dawa kan biasanya i-nya double ya. Sebenarnya macane wala takum minal mumtarin. Ya lah, mad hadis sukun. Ke macane mumtariin. Ini diwaca dua-duanya. Ya, wah ketara ke orang tahu belajar Quran sing bener iki. Padahal kan dalam tajwid itu arane mad hadis sukun. Ya, mad sing mandek karena ada tanda waqo. Tapi kok macane wala takum minal mumtariin. Ya, karena ini biasanya anggar dawa neng tulisan bahasa Indonesia biasanya ditulisnya double. Ya, padahal bacanya wala takum minal mumtarin. Saya iki mung duwe semangat tok. Tapi Tapi jerone nol. Ya. Saya juga pernah itu ada adzan dengar adzan tuh. Ya. Ku jare diundang ustadzmu, ustadz yo ngaji. Saya masih ingat itu. Salat Jumat. Ya, kita harus sholat Jumat karena wajib, karena dalam Al-Quran disebutkan ya, fas'au ila zikrullah. Wih, fas'au ila zikrullah. Sejak kapan huruf jar itu merofakkan? Ya, itu fas'au ila zikrullah ngono lho. Ya, harusnya apa? Fas'au ila
zikrillah. Jadi wes hebat iki gawe rumus dewek. Berarti kayak wong rumusnya apa saiki? Ya huruf jar saiki bisa ngrofaaken. Iya sing kudune pasuk ila zikrillah, dia membacanya fas'au ila zikrullah. Ya. Angel sama saiki wong baca Quran apa belajar agama itu nggak bisa di instan. Tarik saya bawa sana. Ya, tarik gitu. Bawa sana. Sampean modok sing tuntas aja kayak film Gumadung ya di pangannya angel ya pangan kecut ora di pangannya eman-eman ya karena arum manis misalnya akhirnya kudu paling nggak lote kantop dicampur ya tembe ya ngerujak campuran tok akhirnya ya karena apa karena itu hasil dari orang yang setengah-setengah ngono lho. Belajar itu aja setengah-setengah. Modok sing tuntas. Ya, bagaimana balik-balik masa kita lancar. Orang sanggo makna. Ya. Saya itu waktu itu ada itu santri ya, modok tahunan. Waktu saya masih usia Anda. Kang, aku melu ngaji yo. Jawabannya aduh, ini ya. Buya lah kemana nih ya, alah lah kemana nih orang hebat kalau anggota kayak ya itu Gus Dur tuh kayak gitu tuh waktu itu anggaran anak-anak ya Gus Dur itu anggaran waktu kan dia kayak pinter kita be anggaran Gus aku ngaji yo ngaji apa ngaji ya ngaji hikam misalnya kitab sing gede-gede cukup kita be ya cukup ambil langsung dibacakan warane wong pintar ya nggak usah nunggu ada ya, makna ala pesantren ya orang apa sih kita hanya untuk rujukan orang apa mana ala pesantren ya tapi jangan dijadikan standar apalagi ngandalkan waduh repot maning saya pernah ya, masuk di kamar ya, katakanlah dia ustadz tapi terjemahan KB wah orang hebat kalau yang terjemahan itu biasanya maknanya menyesatkan. Ya, ini saya itu ada loh di sini yang saya buktikan ya. Ini ada kalimat yang saya kira ini janggal. Aku apa gini? Saya paham di sini. Terus saya lihat terjemahannya kan banyak sekali nih, Risalatul Mu'awana. Ya, Risalatul Mu'awana. Saya lihat di Play Store, kitab Mu'awana saya download. Beberapa kitab saya bandingkan. Ya, kok pada KB? Tapi kok janggal dengan apa? Dengan yang saya pahami itu. Dan ini kayak gitu. Dan itu ternyata nggak sekali dua kali gitu. Ternyata terjemahan itu yang kalau ingin cari solusi pemahaman dari terjemah ternyata malah tambah pusing, tambah janggal. Ya, akhirnya saya mengambil keputusan bahwa terjemah itu terkadang menyesatkan. Ya. Bahkan kadangkala ada juga yang penerjemahnya itu nggak paham bahasa Indonesia dan tidak paham bahasa Jawa. Misal saya pernah menerjemahkan ada terjemahan Alfiah. Ya. Irfa, rofakanlah kamu. Jadi kamu yang dirofakan. Orang perlu lah ya. Orang usah nganggo kamu kan nggak mana Jawa tok. Ya. Cukup rofakanlah kan cukup ya. Ya ini. Ya, ini makanya sampean kudu apa? Kudu semangat dalam ngaji supaya tuntas. Contoh lagi di sini, contoh tadi niat dari satu ya, all in one ya, niat all in one itu banyak niat untuk satu amal ya tadi ya. Di antaranya adalah makan. Itu adalah untuk perkara yang mubah seperti makan. Anda makan niatnya apa?
imtithalu amri rabbika, yaitu melaksanakan perintah Tuhanmu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Belum di mana nih, nggak apa-apa. Yang penting ada penjelasan yang lengkap. Sampai niatnya itu melaksanakan makan loh ya. Makan itu barang mubah. Tapi Anda niatnya itu melaksanakan perintahnya Allah. Bagaimana dalam Al-Quran, hei orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara yang thayyibat, perkara yang baik, ya, dari apa yang telah aku berikan rezeki padamu. Misalnya oli kangkung, ya itu makan itu, karena kangkung itu juga termasuk bisa menambah, ya, apa, ya, nambah ngantuk, ya, menambah katanya zat besi katanya, ya. Ya, satu itu niatnya untuk melaksanakan perintah Allah berdasarkan ayat tadi. Yang kedua yaitu watan wibihi at-taqwa ala taatillah. Yang kedua dan niat supaya memberi kekuatan, modal kekuatan untuk taat pada Allah. Niatnya apa? Supaya saya dengan makan saya belajar ngapalannya tambah rajin, ya, karena apabila saya lapar saya jadi nggak fokus ngafalin amriti misal, maka saya harus makan, maka makanya Anda termasuk amal soleh. Belum cukup, ada lagi niatnya watan wa atasabu fi istighfar syukur minka li rabbika, dan niat menyebabkan syukur dengan makan itu, ya. Dengan makan itu menyebabkan Anda bersyukur pada Allah karena telah diberi nikmat rezeki makan oleh Allah. Jadi niate pirang-pirang tapi amalan siji. Ya lah. Bae diniati niat wis sing dakehna. Ini anak keterangan nih. Ya, niate pirang-pirang amale siji. Terus gimana? Maka di sini penjelasannya adalah wa yakunu lil amil limin likulli niyatin thawabun tamun. Maka bagi orang yang mengamalkan, setiap niatnya itu mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi berarti sampean pahalanya akeh. Walaupun amalannya mung siji. Karena niatnya anak telu di sini misal, maka Anda tiga-tiganya mendapat pahala. Hatta makan sekalipun. Sampean makan, ya, pertama untuk, ya, melaksanakan perintah Allah supaya kita makan dari makanan yang sehat dan halal. Kemudian niat untuk taqwa ala taatillah, niat supaya bisa kuat dalam beribadah taat marang Gusti Allah, itu diantaranya ngapalna amriti, ya ra. Dan niat menyebabkan Anda syukur marang Gusti Allah, maka semuanya itu Anda mendapatkan 3 pahala, ya, 3 pahala karena ada 3 niat, padahal amalnya cuma 1. Paham ra? Deling-eling. Ya, jadi apa priyen mau niat iku ana primen? Ya. Iya, jadi bahasa pendeknya apa? All in one. All in one. Artinya apa all in one? Ya. Jadi satu amal atau banyak niat untuk satu amal. Kalau dibalik bisa enggak? Bisa. Dibalik. Satu niat untuk banyak amal. Primen gue. Ya, kan tadi ada banyak niat, ya, untuk satu amal. Kan kalau dibalik, ya, satu niat banyak amal. Bisa enggak? Satu niat banyak amal. Bisa enggak? Contohnya ya. Ya, karena ini jelas ya, kalau banyak niat untuk satu amal. Sekarang apa berarti? Satu niat untuk banyak amal. Niatnya siji, mau amalnya pirang-pirang. Ya. Bisa ora? Bisa ora kira-kira saya sampaikan? Bisa, contohnya apa? Ya. Satu amal, satu niat. Berarti satu niat ya. Satu niat, tapi banyak amalnya bisa. Oh. Contoh apa? Misalnya sampean niat pengen mengembangkan agama Gusti Allah. Amalnya pirang-pirang, bangun pesantren, bangun masjid, bangun
masjid taklim atau membangun ya musola dan sebagainya, ya bisa. Ya padahal itu niatnya siji, yaitu apa? Niatnya ya menyebarkan Allah, tapi ya, caranya beda-beda. Nggak sekolah, nggak pondok, nggak masjid taklim dan sebagainya. Ya bisa. Paham ya? Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.